Ya, selamat datang di perkuliahan manajemen infrastruktur. Pada modul ini merupakan modul lanjutan dari desain data center. Pada modul ini kita akan membahas beberapa terminologi-terminologi yang berhubungan dengan evolusi dari data center. Kita coba untuk mendefinisikan RLU atau Rack Location Unit. Lalu kita akan juga coba untuk menggunakan definisi RLU tersebut di dalam sebuah desain. Oke, jadi kalau kita lihat evolusi data center antara dulu dan sekarang itu dari beberapa aspek itu hampir sama. Ya, namun di sini mungkin ada highlight dari misalnya bobot hampir sama, namun jumlah mesin di sini jauh berbeda. Artinya sekarang data center memiliki server-server yang jumlahnya lebih banyak, tapi dengan ukuran yang jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil. Konektivitas jaringan juga sudah sangat jauh berbeda karena sekarang sudah jaringannya fiber, otomatis kecepatannya juga sudah sangat cepat. Nah, cara yang kita lakukan di sini adalah dengan melakukan perhitungan data center dalam bentuk yang lebih spesifik, ya, dalam bentuk Rack Location Unit. Oke, di sini kita punya sebuah studi kasus, ya. Misalkan kita punya di sini ada beberapa PC, ya. Ada PC. PC itu personal komputer, artinya komputer biasa yang mungkin consume dayanya tidak sebesar server. Ada sebanyak 600 PC di sini dan dia memproduksi sekitar 552.000 BTU per hour. Ini nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya, ya. Cuman untuk sekarang mungkin kita lihat dulu dia memproduksi heat yang cukup besar sehingga AC atau bisa dibilang British Thermal Unit atau bisa dibilang satuan pendinginan yang dibutuhkan itu sebesar 552.000 sebanyak 600 PC dan kita butuh 46 BTU per hournya karena dibagi dengan luasan wilayahnya ya sebesar 12.000 square feet. Nah, di sini kita hanya punya 48 server, namun BTU-nya itu 1.320.000. Bisa dibilang itu akan jauh sekali dibandingkan ini, hampir 2 kali lipat. Padahal jumlah PC-nya yang ini 600, yang ini hanya 40. Ya, karena spesifikasinya juga berbeda. Yang satu itu adalah di dalam bentuk PC, yang satu juga dalam bentuk server, ya. Otomatis kalau kita lihat, ya, jadi di sini 48, yang ini 600. Tapi di sini adalah server, ya. Di sini adalah PC, ya. Oleh karena itu BTU di sini akan jauh lebih tinggi karena mungkin satu server aja bisa 1000 atau 1500 watt, sedangkan PC mungkin sekitar satu server 200 atau 100 watt dalam keadaan idle dan jarang sekali PC itu bekerja sangat keras. Begitu juga dengan yang bawah di sini 12 saja sudah 972.000 BTU, ya. Dan di sini bentuknya adalah server. Nah, kalau kita gabungkan BTU tersebut, kita gabungkan artinya kita satukan HVAC-nya, tidak kita partisi, otomatis yang kita butuhkan semua HVAC-nya adalah 2.884.000 BTU. Dan kalau kita bagi ini menjadi dari luas wilayahnya, berarti satu square-nya per square meternya kita butuh 118,5 BTU. Ya. Padahal di PC ini dia cuma butuh 46 BTU. Ya. Artinya dia lebih besar dari 46 BTU. Dan itu dibilang kurang efisien. Karena yang dibutuhkan oleh ruangan ini sebesar 12.000 square feet itu hanya 46 BTU, tapi dia diberikan heating ventilated sebesar 118,5 BTU. Namun yang di sini itu butuh jauh lebih tinggi, yaitu 220 BTU. Jadi alangkah baiknya memang di partition dan dibagi-bagi untuk kebutuhan HVAC-nya. Oke, berikutnya kita coba lanjutkan lagi, ya. Jadi beberapa kriteria RLU di sini ada. Yang pertama adalah coolingnya, lalu ada weight-nya, ada power, connectivity, dan functional capacity, dan physical space. Oke, dari power sendiri kita bisa lihat dia colokannya seperti apa.
bukan jenis colokan luar negeri atau dalam negeri ya, tapi adalah colokan satu fasa atau dua fasa. Bedanya kalau satu fasa cuma satu sumber, sedangkan tiga fasa memang ada tiga sumber. Ya. Berapa daya dan energi yang dibutuhkan untuk menyalurkan kepada seluruh perangkat? Ya, misalnya kapasitas atau kekuatannya berapa ribu watt. Lalu di sini untuk cooling sendiri, ya, cooling sendiri beginilah kita cara menghitung BTU atau British Thermal Unit. Ya, caranya adalah dengan mengalikan watt perangkat dikali dengan 3,42 ya atau British Thermal Unit. Pakemnya seperti itu. Ya, misalnya total BTU per jamnya adalah 10.000, sedangkan efisiensi pendinginan adalah 90%. Kenapa kita menghitung efisiensi pendinginan? Karena air conditioning pun juga menghasilkan panas. Ya, jadi kan dia bekerja, dia juga pakai listrik, dia juga mengkonsum daya, dia menghasilkan panas juga. Jadi tidak semuanya bisa dia betul-betul melakukan pendinginan secara efisien. Jadi pendinginannya mungkin hanya 90%. Ya, jadi total BTU yang dibutuhkan adalah 100 per 90 kali 10.000. Jadi ada kayak efisiensi faktor ya yang perlu kita perhitungkan. Sama juga ketika kalian memiliki kapasitas power supply misalnya 800 watt atau 1000 watt, biasanya di power supply kalian itu ada tulisan 80 plus, 80 grade, 80 diamond. Untuk beberapa yang suka main game pasti tahu dan mereka pasti akan menggunakan power supply yang efisiensinya tinggi. Karena ketika kita beli power supply 1000 watt dan tulisannya adalah 80%, otomatis daya yang bisa digunakan, yang mampu digunakan adalah 800 watt. Kenapa? Karena ada beberapa elemen-elemen yang energi yang berubah menjadi panas. Ya. Ada juga beberapa power supply yang faktornya efisiensi faktornya adalah 90%. Gitu. Jadi di dalam BTU juga kita perhitungkan untuk hal tersebut. Oke, di sini untuk cooling sendiri kita bisa desain misalnya dari depan ke belakang coolingnya. Jadi di raised floor ini bisa kita taruh ventilated airflow seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Lalu untuk bandwidth, ya bandwidth sendiri pengkabelan bisa menggunakan tembaga atau RJ45 seperti LAN biasa yang kecepatannya mungkin sekarang sudah cukup murah untuk yang 10 gigabit per second, atau kita mau pakai fiber ya, fiber channel agar kecepatannya bandwidth bisa lebih tinggi. Lalu untuk bobot sendiri, kita harus tahu kemampuan dari raised floor kita menahan beban dari suatu server, dan pembobotannya harus terdistribusi dengan rata ya agar tidak berat di sebelah posisi sehingga bisa-bisa nanti jatuh atau mendalam ya. Oke, berikutnya adalah ruang fisik ya. Ruang fisik kita harus tahu ada dimensi lebar, panjang, dan tinggi, dan kita juga harus punya ruang kosong sekitar 40% sampai 50% dari total ruangan. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini adalah kapasitas fungsional ya. Dihitung dari misalnya kapasitas hard disk. Jadi benar-benar fungsionalitas dari hardware komputernya, memori atau RAM-nya. Lalu ada berapa prosesor di dalam sana. Ya. Ini adalah salah satu contoh RLU. Di sini bisa kita lihat ada 3 jenis RLU yang didesain, RLU A, RLU B, dan RLU C. Ya, dengan berat yang berbeda-beda. Untuk RLU A itu 300 kilo, untuk RLU B itu 360-an, RLU C itu hingga 400 kilo. Kalau kita lihat juga dari segi wattnya, ya, RLU atau satu rak itu membutuhkan 3.800 watt. Sedangkan RLU yang B itu butuh yang sekitar 4.000 watt. RLU C itu butuh 8.000 watt. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa RLU jenis A itu wattnya tidak terlalu besar, RLU jenis B itu sedang, lalu RLU jenis C itu punya watt yang cukup tinggi. Otomatis BTU-nya karena dikalikan dengan 3,42, otomatis kebutuhan dari
air conditioning-nya juga lebih tinggi, RLU yang C, ya. Untuk bandwidth, misalnya yang ini 8 multimode fiber, yang di sini cat chopper 12 multimode fiber. Dan kita lihat dari HDD-nya misalnya ini 5,2, ini 4,7, terus di sini mungkin bisa hingga 10 atau 20 terabyte dengan CPU sejumlah 24 CPU. Oke, di sini RLU jenis A, ya. Dan kita bisa menggabungkan, ya, jadi antara jenis A dengan jenis B misalnya, combining dua RLU, ya, antara jenis A dengan jenis B. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa bandingkan RLU C di sini, terus ini gabungan misalnya superset dari A. Oke, dia 152.000 ternyata jauh lebih berat daripada yang A. Terus di sini totalnya sekitar 88.000 kilogram. Oke. Space yang dibutuhkan misalnya yang ini juga lebih besar, ya. Bandwidth-nya juga jauh lebih tinggi. Ya. Nah, di sini juga kita harus pertimbangkan, ya, ada 40-50% area kosong. Jadi misalnya kita punya rack location unitnya itu kalau kita hitung 1600, berarti kita perlu 1600 kali 2, 3200 square. Oke. Untuk penjelasan mengenai definisi RLU dan bagaimana cara penghitungannya dan kategori dari bagaimana masing-masing kategori RLU itu didesain, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menjelaskan kepada kalian bagaimana gambaran enkapsulasi rack location unit di dalam suatu data center. Oke, terima kasih.